konsep dasar dari organisasi. Kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu definisi dari organisasi. Menurut Robbins dan Neil menyatakan bahwa organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang dapat diidentifikasi untuk mencapai tujuan bersama. Maksudnya adalah organisasi dibentuk karena ada tujuan yang ingin dicapai bersama. Dalam organisasi terdiri dari staf dan karyawan yang membangun organisasi bersama-sama. Dalam organisasi ada konsep hero, yaitu people atau manusia, ideas atau gagasan, research atau sumber daya yang dimiliki, dan objektif atau untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, organisasi semakin luas dikenal sebagai suatu badan yang penting dalam pertumbuhan bangsa-bangsa. Perkembangan di bidang sosial dan ekonomi terjadi karena adanya organisasi. Karena organisasi berdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan bersama, maka penting sekali organisasi dibentuk dalam untuk memajukan sosial dan ekonomi dalam suatu bangsa. Baiklah, kita masuk ke prinsip-prinsip organisasi. Dalam setiap organisasi pasti memiliki prinsip-prinsip yang harus dilakukan atau wajib dilaksanakan. Dan secara umum, prinsip organisasi meliputi tujuan harus jelas, karyawan paham tujuan itu. Yang ketiga ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pendelegasian wewenang jelas, ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Ada aturan pengeluaran biaya jelas, ada uraian tugas bagi setiap sumber daya manusia, pembagian tugas harus lugas, ada prinsip berkesinambungan, lalu pola dasar organisasi harus relatif permanen, dan ada kesatuan arah atau unity of direction, ada kesatuan perintah, unity of command, lalu ada prinsip kesederhanaan, dan pengelompokan tugas agar sehomogen, dan rentang kontrol tidak terlalu panjang, maksimum 8 satu level di bawahnya, maka tercipta internal control dengan baik dan tidak ada birokrasi. Baiklah, yang sudah saya sebutkan merupakan prinsip-prinsip umum dari organisasi yang harus dilaksanakan. Lalu kita masuk ke dalam bentuk-bentuk organisasi. Di sini kita bisa lihat ada 4 bentuk organisasi. Yang pertama yaitu organisasi lini atau line organization. Organisasi lini merupakan bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang secara vertikal antara atasan dan bawahan. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada level organization structure atau struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antara level dalam perusahaan. Lalu ada functional organization, yaitu organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi tersebut dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Lalu ada committed type organization, yaitu organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistic management. Adapun teknik-teknik penyusunan organisasi. Di sini kita masuk ke dalam teknik penyusunan organisasi. Yang pertama yaitu tentukan sasaran atau tujuan organisasi. Jadi sebelum pembentukan sebuah organisasi perlu adanya tujuan yang jelas. Jadi sebelum membentuk sebuah organisasi, kita terlebih dahulu mengerti dan paham apa tujuan dari organisasi ini dibentuk. Lalu rumuskan sasaran, kebijakan, dan rencana per departemen kerja. Lalu tentukan pekerjaan yang perlu untuk mencapai sasaran, kebijakan, dan rencana secara terinci. Ada golongan pekerjaan-pekerjaan yang sama supaya dapat menjadi bagian dalam struktur, dan bagaimana kepala bagian dapat mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada masing-masing bawahan harus dapat diuraikan dapat rincian tugasnya atau job description. Lalu pada unit organisasi tertentu di mana hal tersebut sulit dilaksanakan, maka dapat dibentuk unit kerja dalam struktur. Lalu sesudah struktur dibentuk, maka harus dirancang sistem informasi manajemen sebagai wujud dari komunikasi organisasi.